Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank sekunder. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup menguat 0,68% ke harga 735. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BJTM cukup bagus, berhasil ke arah atas 730 735 dan ada indikasi double bottom. Kondisi seperti ini juga bagus BJTM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya 3 minggu terus naik, cuman kekuatan naiknya dengan volume yang mengecil. Jadi bisa jadi ada koreksi dulu. Kalau dilihat dari time frame bulanan bagus. Kayaknya sih ada peluang tetap ditarik naik ya. Karena tutupannya itu candle merobosu ya. Jadi bagus nih tutupan dari 4 bulan sebelumnya, harga tertingginya. Mestinya bisa lanjut. Tapi ya seperti yang diketahui BJTM tuh naik-naiknya juga terbatas. Nggak sekuat kalau bisa naik 10%, 20% itu enggak. Jadi kemungkinan naiknya ya mungkin 4%, 5% aja di bulan Februari. Jadi kalau potensi upset, kalau 4%, 5% ya ke 760, 780 itulah maksimal menurut saya ya kenaikan. Dan kalau berhasil break 750 itu cukup bagus. Peluang besar 780 BJTM di Februari. Jadi mungkin ini tarikan pertamanya ya, nanti tembus naik dulu ke area 780 ini, baru koreksi, baru nanjak lagi ya. Sinyal bagus lah kelihatannya udah untuk BJTM. Tapi kalau baru beli ya nggak ideal. Kalau sabar ya, seperti analisa saya sebelumnya, kalau mau BJTM dan sabar belinya di area 700, 710, area-area ini tunggu aja sampai menunggu dividennya, seperti itu ya. Ini kelihatan dia juga pelan-pelan. MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross. Cukup bagus untuk BJTM. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1365 menguat 0,36%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BJBR juga bagus, berhasil break dari trendline downtrend semenjak Juni 2022 dan berhasil break dari resisten konsolidasinya semenjak Desember 2 bulan yang lalu. Jadi cukup bagus, volume juga mulai meningkat. Ini kelihatan ya volumenya mulai meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus. Minggu ini walaupun belum tutupan, tapi kalau bisa tembus 1380 juga bagus. Dan ya ini menarik untuk BJBR. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus. Tutupannya dan volume juga lumayan. Oke nih, ada peluang 1400 sampai 1440 itulah ya. Ini tutup aja. Dia ada peluang ke area resistennya 1400, 1440 untuk BJBR di Februari. Arahnya ke atas menurut saya lah ya. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,26% ke harga 1335. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRIS, kondisi seperti ini sepertinya akan uji 1300-nya, tapi peluang besar dipertahankan. Masih sama analisa saya sebelumnya. Kalau dia ternyata false break, jebol ya konsolidasi dulu di bawah. Saya juga ada beli. Ini saya masih sangkut. Saya kasih toleransi. Itu beli pas buy on breakout di 1420 sampai 1380 itu saya beli, pasang beberapa harga saham dan ternyata kejemput semua antrian saya di tanggal 27 Januari itu. Jadi saya sekarang masih hold dan saya punya cash lagi 1 kali cicilan lagi, karena menurut saya kalau false break kemungkinan dia akan konsolidasi. Jadi saya akan average down di bawah ya di 1300, 1320 itu, dan saya akan stop loss kalau sampai jebol tuh ya. Jadi average saya itu ada di 1395. Kondisi seperti ini kalaupun harus cut loss ya, saya cut lossnya paling mantok 7%. Kalau nggak mantul nantinya ya di 1300. Saya akan average down. Jadi kalaupun naik ya siap-siap floating profit. Cuman itu belum pasti ya. Dengan kondisi sekarang saya masih floating loss di 1395. Average saya itu sekarang masih sekitar 4% ya. Untuk floating loss ya masih ideal lah ya untuk swing dengan kondisi seperti ini kelihatannya. Karena dia juga 3 hari koreksi volume kecil. Dia ini mencoba menembus 1400, 2 hari gagal. Ya bisa jadi turun dulu. Uji support yang harus dijaga karena di situ ada EMA,
60 garis hitam. Jadi kondisi seperti ini untuk BRIS, lihat dulu untuk candle bulanannya. Bulanannya semestinya rebound di Februari ya, karena 2 bulan meningkat di area bottom. Apalagi ISG kemungkinan besar hijau ya, biasanya walaupun saham BRIS ini nggak terlalu berkorelasi dengan ISG, dikerek naik saham-saham yang lainnya kalau ISG arahnya ke atas. Jadi tunggu aja 1300 harusnya dipertahankan. Kalau Bapak Ibu yang belum punya ya coba-coba aja beli di 1300, tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu, padahal candle kemarin sudah bagus doji. Kalau ISG hari ini naik nih, semestinya BRIS tembus 1400. Sayangnya ISG turun dalam juga ya. Ya udahlah, dibuang dulu, nggak masalah. Palingan ya tadi masih sama konsolidasi. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 440 terkoreksi 0,45%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya Agro ada distribusi. Kalau dilihat BRIS tadi seperti apa ya? BRIS masih oke nih ya. Seimbang aja walaupun memang sedikit ada distribusi EU. Tapi ya nggak beda jauh lah untuk broker semarinya. Masih bisa nih untuk BRIS. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Agro koreksi biasa aja, cuman ngeri ya. Range konsolidasi yang pendek seperti ini tiba-tiba ada buangan. Kalau area menarik buy itu di 420, 400 ini, tapi takutnya ditarik lagi naik sama market makernya besok ya. Kita lihat aja tembus nggak 450-nya besok. Kalau tembus tuh bisa digas itu. Target selanjutnya itu 480 untuk Agro. Kalau dilihat dari candle bulanannya mestinya bagus. Tutupannya bagus, volume juga meningkat. Ada lanjutan lah. Kalau ke 540 terlalu tinggi ya. 500 lah ya. Kalau ada peluang ke 500 tuh cukup bagus untuk Agro. Dari harga sekarang potensi upside 60 poin ya masih oke lah ya, 12%-an. Ya semoga tercapai lah. Ya tipis saja 12%. Kemarin aja sempat naik itu 18%, apalagi cuma 12% ya. Bahkan bisa sampai high-nya di 650, terlalu tinggi kalau 650 ya. 33%, 45% terlalu tinggi. Menurut saya 550, 560 itulah ya, maksimal 600 lah kalaupun naik ya. Tapi menurut saya 550 itu bisa kepantok. Jadi masih ada potensi upside yang cukup lumayan, 25%. Risknya 12% kalau beli di harga sekarang. Kalau saya sih nawar dulu aja, lihat lah besok ya. Kalau ada buying power, nekat juga beli. Jadi seperti itu untuk Agro. Koreksi volume kecil ya nggak masalah ya. Cuman ya itu, kita cari titik entry yang menarik tuh di 420 ke bawah sampai 400, itu menarik entry untuk Agro. Harga-harga sekarang itu harga-harga takutnya ada buangan itu ya, biasanya seperti itu. Sayang. Jadi seperti itu. Untuk Agro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang hari ini cukup dalam, turunannya 4% ke harga 120. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya BBKP ada distribusi, tapi kayaknya buangannya kecil aja. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBKP ya wajar. Ini kan dia sudah membentuk continuous pattern. Sinyal-sinyal untuk yang konfirmasi pola cup and handle ini baru masuk ya, sepertinya mereka mulai mau entry ya. 120, 118 nih harusnya dijaga. Buangan hari ini volumenya juga kecil. Jadi kondisi seperti ini ya besok peluang besar bisa ada rebound. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Untuk BBKP kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus, volume meningkat 3 kali lipat dari volume bulan-bulan sebelumnya. Mestinya ada candle hijau lagi. Tarikan masih. Target saya masih sama 140, 150, semoga sampai di Februari. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1180 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya BNGA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA lagi konsolidasi di atas dan kondisi seperti ini. Lihat dulu candle bulanannya seperti apa ya. Kalau candle hariannya nih harga-harga tanggung, bingung mau masuk takutnya ada buangan. Kalau di time frame bulanannya ada rejection ya, semestinya bisa ada candle hijau bulan Februari. Targetnya masih sama 1250, tembus itu bisa sinyal mencoba uptrend dari semenjak 2019, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Kalau tembus sih bisa digas nih Februari. Trend targetnya 1500, peluang besar ke sana BNGA, tapi tembus dulu 1200 sampai 1250-nya.
area itu area resisten yang harus ditembus BNGA. Kalau beli harga sekarang ya hitung aja. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1100, silahkan juga ya. Konfirmasinya tuh 1200, 1100 jebol itu bisa downtrend untuk BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 67, terkoreksi 1,47%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarnya, PNBS ada distribusi. Langsung saja ke technical. Start technical, PNBS mestinya masih oke nih. Dia koreksi juga belum kecil. Kalau dibuang ke 6564 itu menarik. Tunggu aja di bawah, di dekat EMA 20-nya nih. Koreksi satu candle lagi bagus. Kalau dilihat dari candle bulanannya, untuk PNBS ada candle hijau dan juga PNBS itu bertahan di support kuatnya 60. Nah, 60 itu support kuat. Kalau nekat beli di harga sekarang, berharap di Februari mestinya loh ya ada tarikan naik sampai 75 bahkan 80, ya Bapak Ibu harus siap stop loss di bawah 60. Itu support kuatnya untuk PNBS ya kalau berminat. Mestinya kalau ISG ke atas tembus 6.900 7.000, peluang besar PNBS juga naik ya walaupun nggak terlalu berkorelasi dengan ISG. Biasanya saham-saham juga naik. Seperti itu. Untuk PNBS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 448 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja semuanya PNLF diakumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Start technical, PNLF sudah di area pucuk ya, walaupun koreksinya belum kecil, cuman takutnya tiba-tiba ada buangan ya. Kondisi seperti ini untuk PNLF lebih baik wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu nekat, support kuatnya bukan di 360 tapi pakai aja 400. Itu mestinya dia membentuk swing low-nya di situ aja dan mantul lagi ke atas. Kalau dilihat dari candle bulanannya setelah 2 bulan koreksi, ya nggak masalah menurut saya. Tembus 500 ya, perubahan praksi harga 500 saja dulu. Tembus 500 tuh bagus tuh. Ada sinyal ke situ lah untuk PNLF di Februari ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Itu terdekatnya 500 dulu untuk PNLF. Seperti itu. Tembus lebih dari itu peluang besar bisa 550. High-nya di November juga peluang besar bisa sampai ke situ. Tapi terdekat dulu aja ya. Untuk di Februari ya sampai harusnya 500. Untuk PNLF bisa lebih bisa. Seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1580 terkoreksi 1,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya PNBN ada sedikit distribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical PNBN juga nggak masalah ya. Cuman agak jauh supportnya karena jebol 1600, pakai aja 1500 ya. 1500 itu jadi swing low-nya nggak masalah di area itu ya. Nggak perlu nunggu sampai 1400 jebol 1500 out aja dulu. Jadi nawar aja di agak bawah di 1500-an menurut saya seperti itu. Untuk PNBN kalau dilihat dari candle bulanannya ada doji, mestinya ya ada candle hijau. Hijaunya itu sangat tinggi ya kalau ke 1900 ya 1750 1800 tuh ada peluang ke situ lah. Disentuh lah kalaupun nggak bisa tembus ya untuk PNBN. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1505 terkoreksi 1,31%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya Penin di distribusi. Langsung saja ke technical. Start technical untuk Penin juga sudah 3 resisten ditembus dalam 3 hari yang buat swing low dulu lah. 1400 1380 lah ya. Ini tutup aja di bawah ini dia udah tembus nih, tutup aja. Pakai aja 1360 itu menjadi support kuatnya nantinya dan membentuk swing low-nya di area 1400 nih nggak masalah. 1400 sampai 1380 baru naik lagi. Lebih menarik kalau dia membentuk swing low-nya agak dalam ya. Biar mantulnya bisa bagus lah ya daripada main-main pendek takutnya nggak kuat kepatok resisten turun lagi atau dia bisa jadi konsolidasi ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu lah. Semestinya untuk Penin kalau memang mau uptrend turunnya itu nggak lebih dari 1400. Dia membentuk swing low-nya maksimal di 1400 sampai 1380. Seperti itu. Untuk Penin cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.